Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitri Rahmi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financial, Biaya Operasional, Pendapatan Operasional, eh, Financial to Deposit Ratio terhadap return on asset pada Bank Aceh Syariah periode 2017 sampai dengan 2021. Baiklah, perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dan sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat, di mana keinginan masyarakat yang menginginkan dan memperoleh kegiatan bank yang bebas dari unsur riba. Hal inilah yang membuat masyarakat segera melakukan transmigrasi ke bank syariah. Tak hanya umat Islam saja yang memilih untuk melakukan transaksi di bank syariah, tetapi mereka yang non-muslim juga ikut serta, dikarenakan prinsip yang diterapkan oleh bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil. Keuntungan menjadi tujuan utama di dalam dunia bisnis, terutama bagi pihak pemilik bisnis ataupun pihak pemilik modal, di mana keuntungan yang diharapkan dalam bentuk finansial. Dikutip dari Kashmir tahun 2015. Profitabilitas adalah suatu pengukuran kinerja keuangan yang digunakan untuk melihat keberhasilan dari suatu bank. Kinerja keuangan merupakan hasil dari kegiatan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Return on asset atau ROA adalah salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai keefektifan suatu perusahaan. Dalam mendapatkan laba dengan memanfaatkan modal yang dimilikinya. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, standar ROA yang baik untuk lembaga keuangan adalah sekitar 1,5% dan semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Dikutip dari Adayani 2011. Salah satu bank yang menjalankan usahanya dengan menerapkan sistem syariah adalah Bank Aceh Syariah. Bank Aceh merupakan bank pembangunan daerah milik masyarakat Aceh. Pada tahun 2016-2017, dan 2018, Bank Aceh mengumumkan bahwa terjadi peningkatan dari segi keuntungan setelah dikonversikannya Bank Aceh dari konvensional menjadi bank syariah. Namun hal ini berbanding terbalik dengan data awal yang diperoleh oleh peneliti. Berikut adalah grafik ROA pada Bank Aceh Syariah tahun 2016 sampai dengan 2020. Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat kita simpulkan bahwa return on asset pada Bank Aceh Syariah itu mengalami keuntungan yang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan, kemudian mengalami penurunan kembali. Keuntungan yang dimiliki oleh bank salah satunya berasal dari kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk memperlancar penyaluran pembiayaan kepada masyarakat adalah dengan memperbesar dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Berikut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ROA pada bank dalam memperoleh ataupun mempengaruhi bank dalam memperoleh keuntungan, di antaranya yaitu yang pertama adalah dana pihak ketiga, kemudian capital adequacy ratio, kemudian yang ketiga adalah non-performing finansial, kemudian biaya operasional, pendapatan operasional, dan yang terakhir adalah financial to deposit ratio. Permasalahan ROA yang terjadi pada Bank Aceh Syariah ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, non-performing finansial, biaya operasional, pendapatan operasional, dan financial to deposit ratio. Untuk data awal, peneliti sudah memberikan
sedikit gambaran, di mana pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dana pihak ketiga pada Bank Aceh Syariah cenderung mengalami kenaikan yang cukup pesat. Pada tahun 2016 beroleh keuntungan dana pihak ketiga sebesar 14 triliun lebih, dan 2017 itu 18 triliun lebih, 2018 18 triliun lebih. Tetapi pada 2018 mengalami sedikit penurunan. Kemudian 2019 naik kembali sebesar 20 triliun lebih, dan 2020 naik kembali pada 21 triliun lebih. Untuk persen BOPO dan NPF dan FDR dan K cenderung di angka yang stabil. Jadi berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, non-performing finansial, biaya operasional, pendapatan operasional, financial to deposit ratio terhadap return on asset pada Bank Aceh Syariah periode 2017 sampai dengan 2021. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Aceh Syariah? Kemudian apakah capital adequacy ratio berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Aceh Syariah? Kemudian yang ketiga, apakah non-performing financial berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Aceh Syariah? Yang keempat adalah apakah biaya operasional, pendapatan operasional berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Aceh Syariah? Kemudian yang kelima adalah apakah financial to deposit ratio berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Aceh Syariah? Yang terakhir adalah apakah di dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, non-performing financial, biaya operasional, pendapatan operasional, financial to deposit ratio secara simultan terhadap berpengaruh terhadap return on asset pada Bank Aceh Syariah. Manfaat kajian yang pertama adalah bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan ilmu bagi peneliti tentang apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi return on asset pada Bank Aceh Syariah. Kemudian untuk pihak bank yang terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi bank, yaitu dapat menjadikan pertimbangan bagi bank terhadap pengambilan keputusan, dan juga supaya dapat mengantisipasi bank dalam mengalami kerugian, dan juga dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi perbankan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian bagi akademisi, yang penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan dan bahan referensi bagi mahasiswa, dan juga dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian untuk nasabah ataupun masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat ataupun nasabah yang membaca penelitian ini dalam meningkatkan kepercayaan nasabah ataupun masyarakat kepada perbankan syariah, khususnya Bank Aceh Syariah. Sistematika penulisan pada bab 1 merupakan pendahuluan, bab pengantar, dan bab pengantar. Pada bab ini menggambarkan secara umum tentang penelitian ini. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan. Kemudian pada bab 2, landasan teori, pada bab 2 menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, temuan-temuan yang terkait dengan penelitian, ataupun pembahasan landasan teori yang terkait. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka berpikir yang memuat tentang hubungan antar variabel yang akan diuji. Kemudian membahas tentang pengembangan hipotesis yang diperoleh yang berdasarkan teori-teori dan kajian-kajian sebelumnya yang relevan, dan akan menjadikan hipotesis pada penelitian ini. Kemudian pada bab ketiga, metodologi penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode-metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini, dan juga sumber-sumber data. Dan juga akan menguraikan jenis-jenis data yang dipakai dan teknik pemerolehan datanya, variabel penelitian, dan pengujian hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini.
Kemudian pada bab 4 hasil pembahasan penelitian dan pembahasan. Pada bab 4 nanti akan dijelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh dan akan dijelaskan tentang hasil tersebut. Kemudian pada bab 5 akan menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Kemudian kita lanjut pada bab kedua, yaitu kajian literatur. Yang pertama ada untuk landasan teorinya, yang pertama adalah bank syariah. Bank syariah merupakan perbankan yang menjalankan sistem usahanya dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah itu harus berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan fatwa-fatwa yang sudah diatur dan dikeluarkan oleh yang memiliki wewenang di bidang syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 membagi bank syariah itu menjadi berdasarkan jenisnya itu terdiri dari bank umum syariah, kemudian unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Pertama adalah bank umum syariah. Bank umum syariah itu merupakan bank syariah yang menjalankan sistemnya itu atau kegiatannya itu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan ataupun pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kemudian ada unit usaha syariah atau UUS, merupakan unit kerja dari kantor pusat bank maupun bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau unit yang menjalankan kegiatannya itu berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga adalah bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, yaitu suatu bank syariah yang kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tetapi hanya memberikan jasa terhadap pembiayaan kepada masyarakat saja. Kemudian untuk dasar hukum bank syariah itu ada 4. Yang pertama pada Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya hai orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tersebut lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dan urusan dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang-orang yang kembali memakan riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian juga terdapat dasar hukum bank syariah. Yang kedua adalah pada al-hadis atau hadis. Yaitu salah satunya yaitu yang bagaimana sabda Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabah bin Zuhair bin Har bin Utsman bin Abu Syu'aib. Mereka berkata, telah kami Husain telah mengabarkan kepada kami Abu Zubair dari Jabir, dia berkata Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang-orang yang menyuruh memakan riba, dan juga juru tulisnya dan saksi-saksinya. Dia berkata bahwa Rasulullah berkata mereka itu adalah semuanya sama. Kemudian juga terdapat pada fatwa MUI ataupun DSN, Dewan Syariah Indonesia Nasional tentang perbankan syariah, yaitu pada fatwa DSN nomor 7 DSN MUI tahun 2000 yang berbunyi lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Kemudian juga terdapat pada peraturan Bank Indonesia atau PBI. Yang pertama adalah PBI nomor 10/16/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa syariah lainnya.
Kemudian yang kedua adalah PBI nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah. Kemudian yang ketiga PBI nomor 10/18/PBI/2008 tentang rekonstruksi pembiayaan bank syariah Indonesia. Yang keempat adalah PBI nomor 10/23/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI nomor 6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kelima adalah PBI nomor 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah. Kemudian yang ketiga, landasan hukum yang ketiga adalah pada Bank Aceh Syariah atau landasan teori. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1973 ditetapkan secara resmi menjadi hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh atau yang disingkat dengan BPDI Aceh. Pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan perubahan peraturan daerah ataupun perda guna untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Perubahan peraturan daerah atau perda tersebut diantaranya yaitu pada Perda nomor 10 tahun 1974, kemudian pada Perda nomor 6 tahun 1978, pada Perda nomor 5 tahun 1982, kemudian pada Perda nomor 8 tahun 1988, dan pada Perda nomor 3 tahun 1993, dan yang terakhir adalah pada Perda nomor 2 tahun 1999. Peraturan daerah atau Perda nomor 2 tahun 1999 tanggal 2 Maret tentang perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 584.21.343 tanggal 31 Desember tahun 1999 berdasarkan akte notaris Husni Usman SH nomor 55 tahun 2021 April tahun 19 tanggal 21 April 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas atau PT Bank Pembangunan Daerah Aceh atau BPD Aceh. Perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C 8260 HT.01.TH tahun 99 tanggal 6 Mei 1999. Pada tanggal 25 Mei 2015 Bank Aceh telah mengumumkan perubahan sistem operasional dari konvensional menjadi sistem syariah secara keseluruhan sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP strip 44-D-03-2016 tanggal 1 September 2016 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah PT Bank Aceh. Kemudian landasan teori yang selanjutnya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu kemampuan yang dicapai oleh perusahaan. Profitabilitas juga merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dalam melihat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, maka dapat dilihat dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas berkaitan erat dengan efektivitas dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Laba yang tinggi belum tentu memperlihatkan profitabilitas yang tinggi, tetapi profitabilitas yang tinggi sudah pasti menghasilkan laba yang tinggi. Profitabilitas suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari berbagai kinerja keuangan yang dapat dilihat dari beberapa indikator. Rasio profitabilitas yang penting bagi suatu perusahaan salah satunya adalah return on asset yang menjadi variabel dependen pada penelitian ini. Selain return on asset, ada juga return on equity, kemudian net profit margin, kemudian gross profit margin, yang terakhir ada earning per share. Kemudian landasan teori selanjutnya adalah return on asset. Return on asset atau RA adalah salah satu profitabilitas yang digunakan untuk menilai keefektifan perusahaan
dan memperoleh laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan return on aset dapat dihitung dengan laba bersih setelah pajak dengan total aktiva yang dimiliki. Jadi sesuai surat edaran Bank Indonesia tersebut, maka rumus ROA itu ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Jadi berdasarkan surat edaran Bank Indonesia, maka penilaian kesehatan bank dengan ROA adalah jika nilainya lebih kecil sama dengan 0, maka bisa dikatakan bahwa bank tersebut dalam kategori tidak sehat. Kemudian apabila nilai ROA-nya lebih kecil daripada 0,5 sampai dengan 0%, maka dapat kita simpulkan bahwa bank tersebut masuk dalam kategori kurang sehat. Kemudian yang ketiga, jika nilainya lebih kecil sama dengan 1,25% sampai dengan 0,5%, maka dikategorikan cukup sehat. Dan yang selanjutnya, jika nilai ROA-nya itu 1,5% sama lebih kecil sama dengan 1,25% dikategorikan sehat. Dan yang terakhir adalah jika ROA-nya itu lebih besar dari 1,5% maka dikategorikan sangat sehat. Kemudian di sini landasan teori yang selanjutnya adalah dana pihak ketiga. Menurut Ismail tahun 2018 halaman 42, dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat. Bank menawarkan beberapa produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dana, diantaranya simpanan giro, tabungan, dan deposito. Jadi menurut Syarifah tahun 2020 perhitungan DPK itu bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu DPK sama dengan dana pihak ketiga dibagi total kewajiban dikali 100%. Kemudian yang selanjutnya adalah capital adequacy ratio. Adalah suatu rasio permodalan yang memperlihatkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan dalam mengembangkan usaha dan menampung resiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank. Sumber permodalan bank yang memiliki beberapa fungsi yang penting yang dapat diperani oleh modal bank. Salah satunya yaitu modal berfungsi dalam menyediakan proteksi terhadap kerugian bank. Sumber modal bank yang paling tepat adalah modal ekuitas. Jadi berdasarkan surat edaran Bank Indonesia, maka untuk melihat rasio dari capital adequacy ratio, maka dapat dirumuskan capital adequacy ratio sama dengan modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko atau dikali 100%. Kemudian berikut nilai rasio capital adequacy ratio. Jika nilainya itu lebih besar dari 12%, maka dikategorikan sangat sehat. Jika lebih kecil dari 12% sampai dengan 9% itu dikategorikan sehat. Dan jika lebih kecil dari 9% sampai dengan 8% itu dikategorikan cukup sehat. Dan kemudian jika nilainya itu 8% lebih kecil daripada 8% sampai dengan 6%, maka dikategorikan kurang sehat. Dan yang terakhir, jika nilainya itu lebih kecil sama dengan 6%, maka dikategorikan tidak sehat. Kemudian non-performing finansial. Non-performing finansial atau pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dalam kegiatan operasionalnya itu tidak mencapai target yang diinginkan oleh pemilik bank, seperti pengembalian pokok ataupun bagi hasil yang bermasalah. Non-performing finansial adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah pembiayaan macet ataupun dalam pengertian lain pembiayaan bermasalah. NPF yang tinggi itu dapat mempengaruhi permodalan bank karena bank harus tetap memenuhi PPAP. Jika hal ini terus terjadi, maka modal bank akan semakin berkurang karena bank harus mengeluarkan biaya untuk membayar PPAP. NPF yang rendah akan memberikan
pengaruh yang baik bagi profitabilitas bank. Menurut Siregar, kemudian menurut Siswanto Sutojo pada tahun 2000 halaman 166 mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah, yaitu yang pertama adalah faktor internal bank, yaitu dari pihak banknya sendiri. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu dari pihak nasabahnya yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diajukan kepada bank tersebut. Kemudian sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bahwa kategori presentase penilaian non-performing finansial yang baik adalah sebesar 5%. Dan jika nilai presentasenya itu lebih dari 5%, maka dapat mempengaruhi tingkat kesehatan pada bank yang bersangkutan. Untuk rumusnya yaitu NPF sama dengan jumlah pembiayaan yang bermasalah dibagi total pembiayaan bank syariah dikali 100%. Berikut adalah kriteria penilaian tingkat kesehatan bank dengan NPF. Lebih kecil dari 2% dikategorikan sangat sehat. Kemudian lebih kecil dari 5% sampai dengan 2% sehat. Kemudian lebih kecil dari lebih besar daripada 5% sampai dengan lebih besar dari 5% sampai dengan 8% itu cukup sehat. Dan jika lebih dari 8% sampai dengan 12% itu kurang sehat. Dan jika NPF-nya itu lebih besar dari 12% itu dikategorikan tidak sehat. Kemudian ada biaya operasional, pendapatan operasional merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional untuk mengukur keefisien dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Semakin rendah rasio BOPO menunjukkan bahwa semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Namun seiring meningkatnya pendapatan operasional akan berdampak pada rendahnya laba kotor dan akan mengurangi keuntungan ataupun profitabilitas bank yang bersangkutan. Semakin kecil rasio BOPO menunjukkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah semakin rendah, sehingga bank berada dalam kondisi bermasalah yang semakin kecil. Kemudian rumus untuk BOPO adalah BOPO sama dengan total biaya operasional dibagi total pendapatan operasional dikali 100%. Di sini untuk kriteria tingkat penilaian kesehatan BOPO, menggunakan BOPO, jika lebih besar daripada 100% itu tidak sehat, jika dari 100% sampai dengan 97% itu kurang sehat. Namun jika 96 sampai 94% itu cukup sehat, 93 sampai dengan 76% itu sehat, dan 75% sampai dengan 50% itu sangat sehat. Kemudian jika lebih kecil dari 5% itu juga tidak baik, 50%. Kemudian ada financial to deposit ratio yang merupakan suatu kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah. Keefektifan atau tidaknya suatu bank dalam memberikan pembiayaan dapat dilihat dari apabila rasio presentasi FDR yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, maka bank dinilai tidak efektif dalam menyediakan dana dan memberikan pembiayaan yang didapatkan dari nasabah. Untuk mengukur nilai rasio, maka dapat digunakan rumus FDR sama dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan dibagi dana yang diterima bank dikali 100%. Berikut adalah penilaian dari rasio FDR. Jika nilai rasionya itu lebih besar daripada nilai rasio FDR-nya itu lebih besar daripada 120, maka jika diberikan tidak sehat. Jika lebih kecil sama dengan 120 sampai dengan 100% kurang sehat. Jika dari 100% sampai dengan 85% cukup sehat. Dari 85 sampai 75% itu sehat. Jika 75 sampai 50% itu sangat sehat. Untuk penelitian terkait, penulis hanya memberikan dua penelitian yang cukup
hampir sama dengan penelitian ini. Pertama ada dari Dedek Sarifah tahun 2020 dengan judul pengaruh dana pihak ketiga, non-performing finansial, biaya operasional, pendapatan operasional, dan finansial to deposit ratio terhadap return aset pada Bank Umum Syariah Indonesia. Memperoleh hasil dari penelitian ini ialah hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa DPK, NPF, BOPO, dan FDR berpengaruh dan signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel DPK dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Kemudian kedua adalah Elsa Ika Finandiarsa tahun 2021. Pengaruh dana dengan judul pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, dan NPF terhadap profitabilitas bank syariah dengan pembiayaan sebagai variabel intervening periode 2015 sampai dengan 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, NPF, dan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya, pembiayaan tidak dapat memediasi pengaruh DPK, CAR, dan NPF. Untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu dana pihak ketiga berpengaruh secara parsial terhadap return aset, capital adequacy ratio sebagai variabel independen yang kedua atau X2 berpengaruh secara parsial terhadap return aset, kemudian non-performing finansial berpengaruh terhadap secara parsial terhadap return aset, kemudian ada BOPO berpengaruh terhadap parsial terhadap return aset, yang terakhir adalah financial to deposit ratio berpengaruh secara parsial terhadap return aset. Kemudian penelitian ini juga dilakukan uji secara simultan atau bersama-sama, yaitu dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, non-performing finansial, biaya operasional, pendapatan operasional, financial to deposit ratio berpengaruh secara simultan terhadap return aset. Kemudian berikut adalah pengembangan hipotesis. HO1 adalah dana pihak ketiga tidak berpengaruh secara parsial terhadap return aset pada Bank Umum Syariah. HA1 dana pihak ketiga berpengaruh secara parsial terhadap return aset pada Bank Aceh Syariah. HO2 capital adequacy ratio tidak berpengaruh secara parsial terhadap return aset pada Bank Aceh Syariah. HA2 capital adequacy ratio berpengaruh secara parsial terhadap return aset pada Bank Aceh Syariah. HO3 non-performing finansial tidak berpengaruh secara parsial terhadap return aset pada Bank Aceh Syariah. HA3 non-performing finansial berpengaruh secara parsial terhadap return aset pada Bank Aceh Syariah. HO3 biaya operasional pendapatan operasional tidak berpengaruh secara parsial terhadap return aset pada Bank Aceh Syariah. Biaya operasional pendapatan operasional berpengaruh secara parsial terhadap return aset pada Bank Aceh Syariah. O5, financial to deposit ratio tidak berpengaruh secara parsial terhadap return aset pada Bank Aceh Syariah. Kemudian HA5, financial to deposit ratio berpengaruh secara parsial terhadap return aset pada Bank Aceh Syariah. Kemudian HO6, dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, non-performing financial, biaya operasional pendapatan operasional, dan financial to deposit ratio tidak berpengaruh secara simultan terhadap return aset pada Bank Aceh Syariah. Kemudian HA6, non-DPK, CAR, NPF, BOPO, dan financial deposit ratio berpengaruh secara simultan terhadap return aset pada Bank Aceh Syariah. Kemudian hubungan antar variabel pengaruh dana pihak ketiga terhadap return aset. Dana pihak ketiga merupakan salah satu faktor internal yang dapat memberikan faktor eksternal dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank. Ini disebabkan karena dana pihak ketiga merupakan komponen bersifat likuid, di mana dananya dapat berputar dengan cepat sehingga dapat memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh Sarifah. Dalam penelitian ini yang dilakukan menyatakan bahwa DPK memiliki pengaruh terhadap ROA. Kemudian ada capital adequacy ratio adalah perbandingan antara equity capital dan total aktiva total loans dan securities. Karena merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kecukupan modal dalam suatu perusahaan atau kemampuan suatu perusahaan dalam menyediakan modal yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau pembelian. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa CAR memiliki pengaruh terhadap return aset. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian Susanto dan Collis pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh terhadap return aset.
Kemudian ada NPF, pengaruh NPF terhadap return aset, bahwa NPF itu memiliki pengaruh terhadap ROA. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian Haryanto tahun 2017 yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh terhadap ROA. Kemudian ada BOPO yang berpengaruh pengaruh BOPO terhadap return aset. Jadi BOPO memiliki pengaruh terhadap ROA. Hal ini sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh Saripah pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh terhadap ROA. Kemudian ada FDR terhadap return aset. Dapat disimpulkan bahwa FDR itu memiliki pengaruh terhadap hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni tahun 2019 bahwa FDR memiliki pengaruh terhadap return aset. Kemudian metode penelitian. Kemudian pada bab ketiga yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yaitu pendekatan kuantitatif merupakan suatu kegiatan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyanyikan data berdasarkan jumlah dan banyaknya data yang dilakukan secara objektif untuk mencari solusi dari permasalahan kajian. Jadi jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian pustaka, yaitu dengan mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku sebagai referensi laporan keuangan yang dipublikasi di website resmi. Untuk data penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Aceh Syariah yang diterbitkan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Data tersebut adalah data yang berbentuk time series. Data yang diambil adalah mulai dari triwulan ke-1 tahun 2017 sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2021. Untuk populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Aceh Syariah yang dipublikasi pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk sampelnya adalah laporan keuangan Bank Aceh Syariah periode triwulan 1 tahun 2017 sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2021 yang dipublikasi pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Jadi total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 sampel yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan 2017 sampai dengan 2021. Dua belas triwulan. Untuk teknik pengumpulan datanya, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan atau library research, yaitu menggunakan bagian dari teknik pengumpulan dengan jenis sekunder. Penelitian sekunder adalah merupakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data atau informasi melalui buku atau jurnal atau majalah, laporan keuangan yang publikasi di website resmi maupun referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi. Untuk variabel operasional variabel pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen atau Y adalah return on asset.
Kemudian yang menjadi variabel independen atau X yaitu dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, non-performing finansial, biaya operasional, pendapatan operasional, dan financial to deposit ratio. Kemudian dalam penelitian ini metode analisis datanya yang digunakan adalah pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu merupakan cara-cara pengumpulan, peringkasan, penyajian data sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah dipahami. Kemudian untuk uji asumsi klasik yaitu sebelum melakukan analisis regresi berganda maka dilakukan uji asumsi klasik supaya tidak terjadinya penyimpangan dan untuk mengetahui hasil persamaan pada analisis regresi berganda yang dihasilkan apakah sudah sesuai dengan teori ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga dari uji asumsi klasik dibagi dua. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga adalah uji multikolonialitas. Uji normalitas merupakan bertujuan untuk menguji sebuah model regresi pada variabel independen. Apakah keduanya dapat berdistribusi normal ataupun tidak. Kemudian untuk uji autokorelasi itu bertujuan untuk melakukan pengujian apakah di dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan periode atau T-1 sebelumnya. Autokorelasi ini pada data bersifat time series. Kemudian ada uji multikolonialitas, yaitu adalah untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel independen. Kemudian metode yang selanjutnya adalah analisis regresi berganda, yaitu digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi berganda merupakan suatu analisis yang mengukur pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Analisis regresi berganda juga menggunakan rumus-rumus, yaitu uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Uji koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi ini yaitu antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0, maka semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika mendekati angka 1, maka menunjukkan bahwa semakin besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan dua pengujian, yaitu uji T atau uji tabel dan uji F. Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh apakah ada pengaruh yang pada setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kemudian untuk uji parsial atau uji T. Pada dasarnya uji T digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kemudian uji simultan atau uji F. Jadi uji tabel F digunakan untuk mengukur pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan ataupun bersama-sama. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan tingkat signifikan pada tingkat derajat sehingga dapat menemukan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Oke, baiklah, saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.